besok tanggal Selasa 29 Maret 2022 jam 7 sampai dengan selesai alun-alun Temanggung. Nah, pakaiannya apa? Pakaiannya untuk yang pria celana panjang hitam, kemeja putih lengan panjang. Mau lulus Latsar dengan nilai memuaskan? Yuk, gabung kelas Latsar. Cari tahu infonya di t.me/kelaslatsar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Bas Channel. Nah ini langsung aja ya, kita juga udah tahu kemarin tanggal 25 Maret, baru kemarin sore banget ini BKN update penetapan NIP dan NIP 3K. Nah juga kita bisa lihat sebagian besar sudah 100% di ACC dan selesai diproses nih sama pusat sama BKN. Tapi juga kita baca masih ada beberapa lembaga atau juga instansi masih diproses dan juga ada yang progresnya masih minim banget nih, masih cukup sedikit. Nah ini kira-kira Pak Bas nih yang jadi pertanyaan, nasibnya bagaimana ini buat yang sangat-sangat tertinggal, apalagi terkait dengan TMT dan juga SPMT-nya ini kira-kira bisa kapan ini Pak? Monggo langsung saja Pak diupdate. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman JSN 2021, khususnya teman-teman CPNS. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan update ya tentang update NIP CPNS 2021 yang kemarin dari BKN Pusat tanggal 25 Maret itu baru diupdate. Nah, ini saya sharekan ya data update-nya. Mungkin teman-teman sudah mendownload ya update progres pemberkasan NIP. Nah, di sini ini sudah saya klasifikasikan terutama bagi teman-teman yang ini ya progresnya masih 0 sampai 30, 0 sampai 30% saya kasih warna kuning. Kemudian 30 sampai 50% saya kasih warna hijau. Nah, artinya apa? Kalau yang warna kuning ini, ini saya kategorikan nanti kemungkinan untuk TMT SK CPNS-nya akan jatuh di bulan Mei 2022. Sementara kalau yang warna hijau, ini progresnya 30 sampai 50 ya. Di mana ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi SK CPNS-nya akan TMT 1 April, atau bisa juga kalau misalkan progresnya agak lama lagi, bisa juga nanti TMT-nya 1 Mei 2022. Jadi khusus yang hijau ini ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama TMT 1 April, kemungkinan yang kedua TMT 1 Mei. Sementara khusus yang kuning ini kemungkinan besar TMT-nya adalah 1 Mei 2022. Seperti itu. Nah, saya akan bacakan beberapa instansi yang progresnya masih 0 ya, terutama bagi teman-teman yang sedang galau menunggu-nunggu kok progres instansi saya sampai dengan hari ini masih 0, Mas. Nah, ini bisa jadi teman-teman ini instansinya berada di urutan paling bawah dalam progres pemberkasan di BKN ya. Mungkin telat uploadnya atau telat mengumpulkan berkasnya seperti itu sehingga instansinya mendapatkan urutan paling bawah. Seperti itu. Nah, ini saya bacakan yang warna kuning ya. Di bawah 30%, dari 0 sampai 30% untuk prosesnya. Ini saya bacakan yang pertama Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian Kementerian Luar Negeri, kemudian ini ada Kementerian Perhubungan. Nah, ini yang Kementerian Perhubungan saya juga bingung ini, ada yang sudah masuk kerja katanya, tetapi kok di update BKN ini masih 16,17. Kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian ada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
Ini juga sama, ya ada teman kita ya yang sudah masuk kerja, tapi ini kebenarannya iya atau enggak saya kurang tahu ya. Untuk yang BKKBN ini progresnya masih nol, kemudian Kementerian ATR BPN ini juga masih nol, kemudian Pemkab Gunung Kidul ini baru 2,17, Pemkab Kulon Progo ini masih nol. Kemudian ini kota Yogyakarta ini warna hijau ya. Ini ada dua kemungkinan ya. Kemudian Kabupaten Grobogan ini 29,34. Kemudian Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas. Kemudian untuk yang Kabupaten Banjarnegara, ini kategorinya hijau ya. Ini ada dua kemungkinan. Kemudian Kabupaten Klaten juga hijau, ada dua kemungkinan. Kemudian Kota Semarang, ini masih kuning. Kota Pekalongan juga sama, kuning. Kemudian untuk Pemprov Jawa Barat, ini kok masih nol ya. Biasanya kalau Pemprov itu identik diutamakan ya dibandingkan Pemkab atau Pemkot. Tapi khusus yang Jawa Barat kok agak terlambat ya. Ini masih nol progresnya. Kemudian Pemkab Purwakarta, ini juga masih nol. Kabupaten Garut, Kabupaten Indramayu. Nah, ini teman-teman kita itu yang alumni Base Channel banyak sekali yang di Indramayu ya. Kemarin yang Pranata Komputer banyak sekali. Kemudian Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung Barat, Pangandaran, Kota Bandung. Ini yang Kabupaten Bandung Barat juga banyak. Khusus untuk yang kelas siaknya itu banyak juga yang alumni Base Channel. Kemudian Kabupaten Serang, Kota Serang, kemudian Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, kemudian Pemprov Sulawesi Selatan, kemudian Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, kemudian Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Selatan, Pemprov Maluku, kemudian Kabupaten Seram bagian barat, Kota Ambon, kemudian Kabupaten Mamasa, Kabupaten Majene, kemudian Pemprov Sumatera Selatan, kemudian untuk yang Oku, Ogan Komering Ulu itu 42, berarti warnanya hijau ya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau misalkan lebih cepat, ini bisa TMT 1 April, tetapi kalau misalkan agak lambat lagi, bisa TMT-nya 1 Mei. Kemudian Pemkab Musiwaras, Kabupaten Banyuasin, kemudian Pemkab Bangka Tengah, ini juga hijau ya, dua kemungkinan ya. Kemudian untuk yang Pemkab Bangka Selatan, ini masih 14,81, jadi kuning. Kemudian Pemkab Bengkulu Utara, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kepahiang ya. Ini Kabupaten Kaur juga ada alumninya ya. Kemudian Kabupaten Lombok Barat. Nah, Lombok Barat itu juga sama ini yang kemarin di Pranata Komputer juga banyak. Ini ada 6 ya kalau nggak salah prakom terampilnya. Ini diperoleh dari kelas Base Channel, kemudian sama ini ya, Rumah Sakit Awet Muda itu. Saya masih ingat. Kemudian Kabupaten Dompu, kemudian Kabupaten Timor Tenggara Utara, Tengah Utara. Ini hijau ya statusnya. Kemudian Kabupaten Sumba Barat, ini masih nol. Kabupaten Manggarai Timur, ini hijau. Kemudian Kabupaten Kota Kupang, Pemprov Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa, ini masih nol ya. Kemudian Kepulauan Sangihe, ini sudah 50% nih. Ini cukup lumayan ini. Ini kemungkinan bisa TMT 1 April. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Ini hijau, kemudian Kota Manado hijau, Kota Bitung hijau, kemudian Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bualemo, Pohuwato. Nah, ini masih nol ya. Kemudian untuk Provinsi Maluku Utara,
Halmahera Tengah ini hijau, kemudian Kepulauan Sula masih 0, Halmahera Utara ini masih 34, kemudian Pulau Morotai ini masih kuning ya. Oh, sudah habis. Jadi ini daftar-daftar instansi ya, yang kemungkinan untuk TMT SKCPNS-nya ini 1 Mei 2022. Sementara untuk yang warna hijau ini 2 kemungkinan, bisa 1 April 2022 atau bisa 1 Mei 2022, tergantung nanti sampai dengan tanggal 30 ya. Tanggal 30 progresnya sudah 100% atau enggak. Seperti itu Mas Arif. Iya Pak, terkait update kan berarti juga sudah kita ketahui nih, sudah banyak juga yang sudah ACC. Nah, tapi selanjutnya kan masih menunggu lagi nih Pak. Nah, juga terkait penyerahan SK dan juga mungkin ada prosesi pelantikan. Nah, ini buat teman-teman yang masih menantikan undangan pelantikan, kira-kira mekanismenya itu pemberitahuannya seperti apa Pak? Dan juga butuh waktu berapa lama seperti itu? Oke, ini yang jadi dilema ya di banyak instansi maupun di Pemda maupun di pusat. Jadi teman-teman ini sudah diinfokan untuk TMT CPNS-nya 1 Maret 2022, tetapi sampai detik ini belum terima SK-nya seperti apa. Kemudian mungkin teman-teman yang pakai aplikasi Ceknip itu juga sudah keluar NIP-nya Pak. TMT SK CPNS-nya 1 Maret 2022, tetapi kok belum ada undangan ya Pak, seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang instansinya sudah 100% dan teman-teman sudah cek sendiri di aplikasi Ceknip, itu sudah keluar TMT-nya 1 Maret 2022, maka tidak akan lama lagi teman-teman akan menerima surat undangan untuk mengikuti penyerahan SK CPNS. Mungkin bagi yang instansi pusat nanti pakai Zoom meeting, mungkin ada yang perwakilan tetapi lainnya pakai Zoom meeting. Tetapi khusus di Pemda ini biasanya datang secara pribadi ya, mendatangi di pendopo kabupaten atau di aula besar atau di sebuah lapangan upacara. Nah, saya berikan contoh undangan ya. Ini dari teman kita Mas Dani ya, yang di Kabupaten Temanggung. Dia itu ngasih informasi ke saya tentang undangannya ya. Contoh undangannya seperti apa? Nah, ini teman-teman bisa melihat ya. Contoh. Nah, sudah terlihat ya di sini. Ini dari Kabupaten Temanggung. Dia ngasih tahu ke teman-teman CPNS-nya bahwasanya sehubungan dengan akan dilaksanakan apel pagi luar biasa dalam rangka penyerahan SK CPNS Formasi tahun 2021 lulusan sekolah kedinasan, STAN dan lain-lain, serta penyerahan CPNS ya, SK CPNS kepada perangkat daerah. Dengan ini memerintahkan saudara untuk mengikuti apel luar biasa besok tanggal Selasa 29 Maret 2022 jam 7 sampai dengan selesai alun-alun Temanggung. Nah, pakaiannya apa? Pakaiannya untuk yang pria celana panjang hitam, kemeja putih lengan panjang tanpa dasi. Untuk yang wanita rok hitam, kemeja putih lengan panjang tanpa dasi, jilbab warna hitam. Seperti itu. Jadi ini ada pemberitahuannya ya. Keperluannya untuk mengikuti apel pagi luar biasa dalam rangka penyerahan SK CPNS, penyerahan CPNS kepada perangkat daerah, serta pembekalan pengantar tugas. Jadi nanti setelah teman-teman menyerahkan SK diserahkan SK CPNS-nya, kemudian teman-teman secara simbolis mungkin ya dari Bupati menyerahkan ke perangkat daerah masing-masing beserta CPNS-nya. Kemudian nanti dari Pak Bupati atau dari Wali Kota memberikan pengarahan kepada semua peserta ya, peserta apel dalam hal ini tentang mungkin motivasi kerja masuk di dalam lingkungan PNS gimana seperti itu.
Itu motivasi-motivasinya. Kemudian di sini disebutkan juga keterangannya, mohon untuk hadir 30 menit sebelum acara dimulai untuk keperluan gladi. Kemudian memakai masker dan membawa hand sanitizer, kemudian diimbau untuk tidak membawa kendaraan roda 4 karena keterbatasan lahan parkir. Oke, ini enggak masalah ya. Jadi seperti ini ya surat undangannya ketika penyerahan SK CPNS nanti. Nah, terus bagaimana Mas kalau misalkan saya sampai detik ini belum dapat surat undangan, apakah nanti undangannya dadaan atau gimana? Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini tertulis ya tanggal suratnya 25 Maret alias kemarin. Nah, ini diundangnya 29 Maret. Nah, otomatis berarti ada selisih 3 hari kerja ya. 3 hari kerja. Sabtu minggunya kan nggak dihitung. Jadi teman-teman dikasih waktu kemarin Jumat ya. Jumat berarti 2 hari kerja. Mohon maaf. Jadi teman-teman dikasih waktu 2 hari kerja untuk segera untuk persiapan mengikuti penyerahan SK CPNS. Jadi bagi teman-teman yang berada di luar daerah, tentunya kalau misalkan dapat undangan dadaan, teman-teman sudah mempersiapkan ya barang-barangnya apa aja yang mau dibawa, kemudian tiketnya, kemudian kendaraannya pakai apa gitu, mohon untuk disiapkan ya. Nah, kalau misalkan ini nanti tanggalnya sekitar ini ya teman-teman ya, 29, 30, 31 itu yang tanggal keramat ya. Kata-kata nanti akan mengikuti penyerahan di tanggal-tanggal itu. Kemudian kalau misalkan teman-teman nanti misalkan besok Senin ada panggilan, ya siap-siap nanti langsung berangkat. Terutama ini persiapan bagi teman-teman yang akan merantau ke luar daerah ya. Seperti itu. Kemudian saya berikan juga bagaimana sih suasana ketika penyerahan ya, penyerahan SK CPNS. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, teman-teman bisa lihat ini kalau yang di Pemkab Sleman seperti ini, kemudian ini di Kota Blitar. Jadi ini nanti teman-teman diundang dalam satu ruangan. Kalau ini di pendopo ya, kalau di kabupaten biasanya istilahnya pendopo. Tetapi kalau yang di kota itu biasanya di aula besar. Nanti teman-teman di sini nanti menghadiri, di sini ada Pak Bupati, Bapak Wali Kotanya, kemudian ada Kepala BKPSDM-nya, kemudian di sini ada sekdanya untuk menghadiri. Nah, setelah nanti ada penyerahan SK secara simbolis, nanti seluruh peserta nanti akan diberikan SK-nya. Biasanya nanti di akhir acara ya. Kemudian nanti setelah penyerahan simbolis, wali kota atau bupati memberikan sambutan. Sambutan selesai, dilanjutkan penyerahan SK secara keseluruhan. Seperti itu. Oke, kemudian, nah ini teman-teman dari alumni Best Channel ya. Ini Mbak Velia dari Kabupaten Magetan, mohon maaf. Ini kemarin mengirimkan dokumentasi fotonya seperti ini ya. Ini kemarin 24 Maret 2022. Ini sudah penyerahan SK. Jadi hari Kamis kemarin di Kabupaten Magetan itu sudah dikasih SK CPNS-nya ya. Bentuknya seperti ini ya, bagus ya, kayak sertifikat tanah. Warnanya hijau itu. Ini nilainya setara sertifikat tanah. Oke, kemudian ini dari Mas Rizky, ini dari Kota Cimahi, ini 25 Februari kemarin itu, jadi udah lama sekali nih. Dari Kota Cimahi, gercep sekali per 1 Maret 2022 kemarin itu sudah bekerja ya. Kemudian tanggal 25-nya sebelumnya, 5 hari sebelumnya, itu sudah penyerahan SK CPNS. Ini Kota Cimahi juga mantap sekali nih kepegawaiannya, gercep.
Nah, ini dari Mbak Amalia. Ini didampingi bapaknya ya. Penyerahan SK, kalau ini kayaknya SKP 3K ya, Mbak Amalia. Kalau nggak salah loh. Dia dari operator siak. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Pak Bas. Selanjutnya nih Pak, juga terkait proses selanjutnya yaitu terkait cuan lagi nih Pak, terkait uang lagi nanti penggajian. Nah, kita juga tahu juga kemarin di video Pak Bas ini sudah dijelaskan juga bahwa rekening gaji ini akan dibuat secara kolektif seperti itu. Nah, itu setelah penyerahan SK dan lain sebagainya seperti itu. Nah, tapi di beberapa instansi, salah satunya di tempat saya nih Pak, eh, sambil menunggu undangan, sambil menunggu penyerahan SK, dari admin BKPSDM-nya ini sudah memberi arahan untuk mulai mencicil dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan penggajian seperti itu. Salah satunya mungkin NPWP dan juga rekening gaji. Nah, ini rekening gaji ini ternyata dari adminnya juga mengarahkan untuk bisa mulai dibuat dari sekarang. Seperti itu. Nah, ini bagaimana Pak? Atau memang bisa dibuat sekarang atau nanti saja? Seperti itu. Dan juga mungkin dokumen-dokumennya untuk penggajian ini, pemberkasan ini apa saja sih? Seperti itu. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak ya. Nah, ini di sini sudah saya berikan kelengkapan berkas untuk pemberkasan gaji. Jadi kalau kemarin itu teman-teman pemberkasan untuk kepegawaiannya, sekarang pemberkasan untuk keuangannya. Nah, bagaimana sih proses pemberkasan gaji itu? Tentunya yang namanya gaji itu tidak bisa kita ujuk-ujuk langsung dapat gajian ya. Tentu ada prosesnya. Salah satunya kita perlu membuat wadahnya dulu. Wadah untuk menampung gaji kita. Nah, yaitu rekening bank. Nah, rekening bank yang digunakan adalah rekening bank rekanan ya. Kalau di Pemda pasti menggunakan bank yang ada di Pemda tersebut. Misal kalau yang Pemda yang di Jawa Tengah menggunakan Bank Jateng. Kemudian kalau yang di Jawa Timur pakai Bank Jatim, yang Bank di Jawa Barat itu pakai Bank Jabar. Kemudian kalau yang di Banten pakai Bank Banten, kemudian yang di DKI Jakarta menggunakan Bank DKI. Seperti itu kira-kiranya ya. Nah, sebenarnya untuk membuat rekening itu teman-teman diberikan rekening khusus ya. Kalau di Bank Jateng namanya tabungan hibrada, itu khusus untuk PNS. Nah, tabungan khusus itu kenapa dibuat khusus? Karena biasanya khusus untuk PNS dikasih benefit tambahannya ya. Di antaranya teman-teman nanti bisa eh, yang dihabiskan atau nominal yang disisakan itu bisa dinolkan untuk tabungannya. Kemudian bebas biaya administrasi, kemudian ada yang bebas biaya transfer, seperti itu. Kemudian kalau untuk pengajuan kredit juga dibedakan seperti itu. Itu keunggulan-keunggulannya. Namun, mengingat ini pemberkasannya lama, itu kemarin di beberapa daerah ya, ini menganjurkan untuk membuat rekening gajinya terlebih dahulu. Biar apa? Biar lebih cepat. Karena kalau misalkan nunggu penyerahan SK, itu nanti takutnya jadi lama untuk pemberkasan gajinya. Jadi panitia menginisiasi untuk membuatkan prosedur untuk pemberkasan gajinya. Jadi ketika berangkat, berkasnya sudah siap dan bisa diajukan ke bendahara gaji sehingga di bulan depan itu harapannya bisa cair untuk gajinya. Kalau misalkan bikin rekening kolektif kan tentunya nanti di bulan depan belum bisa gajian. Nah, makanya dari BKPSDM-nya menginisiasi untuk segera mengumpulkan berkas-berkas untuk keperluan gaji. Nah, ini saya bacakan ya. Yang pertama yaitu syaratnya fotokopi SK pengangkatan CPNS ya. Ini sama aja, pengangkatan CPNS, kemudian SK SPMT, kemudian surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga atau model CKP 4.
Itu nanti ada formnya ya. Teman-teman bisa googling sendiri model CKP4 tunjangan keluarga. Nanti ada itu form yang harus diisi. Terutama nama, nik, pekerjaan, kemudian nanti suami atau istri, jumlah anak berapa, anaknya sudah sekolah atau enggak, nanti di situ ada formnya sendiri. Kemudian bagi yang sudah menikah, dilengkapi juga fotokopi surat nikah, dilegalisir KUA, kemudian fotokopi akte kelahiran, dilegalisir Dinas Dukcapil. Tetapi kalau yang sekarang Dinas Dukcapil sudah pakai barcode ya, harusnya nggak perlu pakai legalisir lagi. Ini khusus yang kelahiran sekarang ya. Kemudian pas foto ukuran 4x6 satu lembar. Ini latarnya warna merah atau apa ya? Nanti coba ditanyakan ke BKPSDM-nya. Kemudian fotokopi rekening Bank Jatim. Nah, ini dilema bagi teman-teman yang KTP-nya di luar Jawa Timur misalkan, di luar wilayah kerja bank rekanannya. Untuk yang berada di luar wilayah kerja rekanannya, tentunya teman-teman harus bikin rekeningnya kan hanya ada di provinsinya ya. Kalau misalkan teman-teman dari luar provinsi Jawa Timur misalkan, tentunya teman-teman nggak bisa membuat buku tabungan Bank Jatim ya, kecuali kalau ada kantor perwakilannya di kota tertentu, itu bisa seperti kayak Bank DKI, Bank Jateng itu juga ada kalau di Jakarta, kalau di Jogja juga ada. Tetapi yang Bank Jatim itu belum ada kalau di Jawa Tengah maupun di Jogja. Jadi otomatis teman-teman yang berada di luar Jawa Timur tentunya harus menunggu dulu masuk ke Jawa Timur. Kemudian ada lagi fotokopi NPWP. Nah, ini teman-teman yang bagi yang belum mempunyai NPWP, silakan diurus dari sekarang untuk NPWP-nya ya. Kemudian fotokopi KTP ya. Kemudian untuk yang NPWP tadi, pekerjaan sudah ditulis CPNS saja ya. Kemudian kelengkapan tersebut dimasukkan dalam map plastik. Nah, untuk keterangan map plastiknya nanti teman-teman menunggu instruksi dari BKPSDM masing-masing. Mungkin seperti itu ya untuk gambaran lengkapnya proses pemberkasan gajinya. Biasanya nanti kalau sudah dimasukkan dalam map plastik, nanti bendahara gaji akan checklist kelengkapannya. Kalau sudah lengkap, nanti bendahara gaji mengajukan permohonan untuk pembayaran gaji atas nama CPNS yang ada di dalam daftar tersebut. Jika nanti diverifikasi oleh petugas gajinya tidak ada yang bermasalah, tidak ada yang kurang, sudah lengkap, maka gaji bisa dibayarkan di bulan selanjutnya dengan catatan paling lambat tanggal 20 biasanya. Jadi tergantung nanti bendahara gajinya mengajukannya cepat atau enggak. Kalau misalkan di bawah tanggal 20, kemungkinan nanti di awal bulan sudah bisa gajian, teman-teman. Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, terakhir spesial buat teman-teman yang dari kemarin juga banyak yang nanya juga terkait NIP. Nah ini masih ada beberapa yang penasaran karena juga mungkin beberapa juga belum bisa mengecek NIP-nya itu seperti apa. Nah ini terbaru mungkin khusus kita sajikan. Monggo Pak Bas dijelaskan. Oke, khusus buat teman-teman setia Bas Channel ya. Jadi teman-teman yang belum kedapatan, belum sempat untuk cek NIP. Nah, ini ada aplikasi cek NIP berikutnya ini. Alamatnya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa cek di alamat talentpool.bkn.go.id/talentpool/konfirmasi. Nanti teman-teman bisa cek ya di sini ya. Nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah, ini silakan nanti teman-teman cek ya NIP-nya seperti yang dulu saya jelaskan di video sebelumnya. Silakan nanti teman-teman dari tahun lahir, kemudian bulan lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian diketik 2022 03 kalau misalkan TMT CPNS-nya 1 Maret, kemudian 2204 kalau misalkan TMT-nya 1 April. Seperti itu. Kemudian
Selanjutnya angka 1 atau 2, 1 itu kalau laki-laki, 2 itu kalau perempuan, kemudian nomor indeksnya. Nah, ini nomor indeksnya mulai 001 ya, 001, kemudian 002. Selanjutnya seperti itu. Nah, kita coba yang 001 dulu. Ini isinya siapa? Oke, kita masukkan ya. Ini NIP-nya. Sekarang kita coba klik lanjutkan. Nah, ini tertulis seperti ini ya. Ini namanya, kemudian di sini jabatannya, kemudian di bawahnya ini 1 Januari ini. Oke, seperti ini. Jadi sudah jelas ya, ini kalau misalkan namanya sudah betul, jabatannya sudah betul, berarti NIP teman-teman sudah terdaftar di BKN. Seperti itu. Nah, kemudian untuk menggunakannya lagi, teman-teman harus clear data dulu ya. Ctrl Shift Del. Nah, di sini teman-teman dihapus dulu datanya. Advance, basic ya. Kemudian di search history ya. Nah, kemudian di sini dihapus dulu yang activity-nya di BKN. Nah, ini bisa diklik lah, last hour ini. Coba diklik data ya. Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman nanti bisa dicek lagi baru talent pool ya. Misalkan 1. Nah, seperti ini. Ini Yuki Rahmat Santosa, seperti ini. Ahli pertama Pranata Komputer. Nah, kalau misalkan nggak di clear chest, nanti seperti ini hasilnya. Ini maka teman-teman harus di clear chest ya, Ctrl Shift Del. Ctrl Shift Del, klik last hour ini ya. Kemudian clear data. Oke, kita kembali lagi ke talent pool-nya. Oke, kemudian kita registrasi lagi. Ctrl Z. Nih, dilanjutkan lagi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk cek NIP-nya seperti itu. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Bas ilmunya dan juga informasi terbarunya. Dan ini harapannya juga teman-teman sambil menunggu dan juga sambil memastikan lagi jadwalnya kapan. Jadi bisa untuk terus mengupdate informasi terbaru dan juga melengkapi berkas-berkas yang sudah bisa dicicil seperti itu. Dan selanjutnya buat teman-teman yang masih bingung nih, ada yang sudah mulai latsar atau belum mulai latsar dan ingin tahu informasi terkait latsar, langsung saja cek terbaru dari kelas latsar di t.me/kelas-latsar. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.